Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Eh, Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik kan? Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya ini? Cobalah dulu pimpin doanya. Baik, ibu akan absen dulu ya. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Baik, berarti hadir semua hari ini kan? Eh, Ibu mau nanya, masih adakah yang ingat dengan pembelajaran kita yang minggu kemarin? Ya benar, minggu yang lalu kita belajar tentang melemahnya kekuasaan Daulah Umayyah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bagi kalian jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu duduknya di sebelah kanan. Kelompok 2 duduknya di tengah. Yang ketiga itu di sebelah kiri. Ya udah, duduk dulu menurut kelompoknya masing-masing ya. Ya. Oke, ya udah duduk dengan kelompoknya masing-masing kan. Oke, yang kita pelajari hari ini itu yang pertama itu ada faktor eksternal pendorong berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua itu ada faktor internalnya, dan yang ketiga Ibu akan menceritakan proses berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, baik. Sebelum Ibu jelasin apa tugas dari kelompok kalian ini, coba anak-anak tolong perhatikan slide berikut ini. Nah, di sini yang akan Ibu bahas ialah sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Berbicara tentang sejarah, di sini yang Ibu akan bahas terlebih dahulu ialah faktor eksternalnya. Faktor yang pertama ialah kondisi dari dalam negeri itu sendiri. Ada juga kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan adanya toleransi agama. Nah, maksudnya itu anak-anak, pada saat itu kondisi sosial, politik, dan ekonomi mereka sangatlah rendah. Nah, jadi oleh sebab itu orang-orang Islam menjadi lebih mudah dalam proses penaklukan Andalusia tersebut. Dari sisi politiknya, pada saat itu wilayah Andalusia terbagi menjadi bagian-bagian yang kecil, terpecah belah menjadi bagian-bagian kecil, daerah-daerah yang kecil. Nah, di tempat itu juga ada salah seorang penguasa yang bersikap tidak toleran terhadap agama yang dianut oleh penguasanya. Agamanya itu ialah agama Yahudi. Padahal agama tersebut adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Andalusia. Nah, pada akhirnya mereka dipaksa pindah agama. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu mereka pindah ke agama mana? Nah, mereka dipaksa pindah ke agama Kristen. Ya, mereka dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Dengan alasan mereka itu takut disiksa dan dianiaya secara brutal. Mereka juga memperlakukan kelas penduduk. Mereka membagi kelas-kelas penduduk itu, yang mana yang kaya, yang mana yang sederhana, dan yang mana di bawah rata-rata. Nah, makanya di sana pada saat itu yang hidupnya makin melarat, yang tidak bekerja tidak bisa makan sama sekali. Nah, selanjutnya ada faktor internal. Faktor internalnya tidak lain adalah karena kemampuan yang dimiliki oleh penguasa atau tokoh pejuang. Maksudnya itu ialah para tokoh-tokoh pejuang dan prajurit-prajurit yang mempunyai kekuatan yang cukup besar. Nah, makanya tidak hanya mempunyai kekuatan yang besar, tetapi mereka adalah prajurit-prajurit yang kompak, bersatu, dan
tidak pernah takut dalam menghadapi sebuah persoalan. Nah, oleh sebab itulah kenapa mereka itu bisa menguasai Andalusia. Nah, udah diperhatikan kan tadi, udah didengarkan juga penjelasan dari Ibu tadi kan. Oke, baik. Tugasnya di sini untuk kelompok pertama, diskusikan dengan teman kelompoknya tentang faktor eksternal pendorong berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Dan kelompok 2, diskusikan kepada teman kelompoknya faktor internalnya. Kelompok 3, diskusikan dengan teman kelompoknya tentang proses berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, nanti setelah selesai, teman Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu kalian beberapa menit untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Oke, baik. Kalau udah selesai, Ibu minta dari perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan kelas. Kelompok mana yang udah selesai? Oke, baik. Kelompok berapa yang udah selesai? Oke, kelompok 1 silahkan presentasikan ke depan. Presentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju ke depan. Untuk kelompok yang 2 di depan ini udah setelah selesai kelompok 1, lanjutkanlah kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 3. Nah, sudah selesai semuanya kan? Udah selesai presentasinya. Dari hasil presentasi kalian semua, presentasinya bagus sekali. Terima kasih untuk kalian semua ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, dari pembelajaran kita tadi, sekarang giliran Ibu yang mau nanya kepada kalian. Sekarang Ibu mau nanya sama kalian ya. Tolonglah itu bangkunya dirapikan dulu. Kepada ketua kelasnya, kalau ada sampah tolong dikutip dulu. Nah, jadi yang mau Ibu tanyakan itu, siapa yang udah paham tentang faktor eksternal pendorong berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia? Nah, baik. Terima kasih untuk Rizka Andriza yang udah jawab pertanyaan dari Ibu tadi ya. Jawabannya lumayan lengkap. Bagi anak-anak yang lain, apa ada yang mau melengkapi jawaban dari teman kalian ini? Ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari teman kalian ini, di sini Ibu akan kasih tugas dulu ya untuk kalian. Tugasnya itu kerjakan esainya halaman 82 dan buat rangkuman pembelajaran hari ini. Kalau udah selesai nanti kumpulkan ke depan ya. Untuk rangkumannya nggak usah dikumpul hari ini juga nggak apa-apa. Minggu depan aja. Kan ada minggu depan jam Ibu lagi kan. Itu aja dikumpul rangkumannya. Ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, apa ada yang mau nanya lagi sama Ibu nih? Berhubung jam pelajaran Ibu udah mau habis, yaudah kita tutup aja pembelajaran kita hari ini ya. Minggu depan kita sambung lagi. Yaudah Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.